Healing after breakup atau sembuh setelah patah hati. Patah hati pernah dirasakan setiap orang. Patah hati adalah metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional dan penderitaan yang dialami oleh seseorang setelah kehilangan orang yang dicintainya melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik, atau penolakan cinta. Yang pertama, kalian harus mengerti setiap orang memiliki cara dan waktu tersendiri untuk dapat sembuh dari patah hati. Gak perlu membandingkan waktu dan cara kalian terhadap orang lain. Tujuan kalian sama, tapi proses kalian berbeda. Patah hati adalah penyakit yang menyerang secara mental. Gak heran kalau di berita atau kalian mendengar orang yang patah hati itu memilih untuk mengakhiri hidup karena patah hati. Ingat ya, seberapapun sakit atau patah hati yang kalian alami, mengakhiri hidup bukan jalan keluar atau solusinya. Percayalah, di dunia ini bakalan ada orang yang peduli dengan hidup kalian, dan tugas kalian hanyalah membutuhkan waktu untuk mencari orang tersebut. Patah hati udah menjadi resiko buat kalian yang memilih untuk jatuh cinta. Gak ada orang yang mau patah hati, tapi gak ada juga orang yang bisa mengontrol hal-hal seperti itu sepenuhnya. Ketika kalian patah hati, aku tahu rasanya kok. Karena aku juga pernah ngalaminya, seolah-olah hidup gelap dan gak tahu harus mau ngapain lagi. Tapi percayalah saat aku bilang akan ada pelangi setelah hujan. Karena aku tahu juga kalian berhasil bertahan untuk melewati proses tersebut. Kebanyakan dari orang-orang umum setelah mereka mengalami patah hati, mereka bakalan menunjukkan kepada orang tersebut yang menyakitinya bahwasannya dia bisa lebih baik ataupun lebih grow kalau masalah karir, dan ditunjukkannya kepada orang yang menyakitinya. Ada yang memilih untuk gym atau memilih mempercantik diri untuk glow up, dan ada yang memilih membuka bisnis agar secara finansial lebih baik lagi. Gak ada yang salah dengan semua hal itu, tapi seringkali kita terlalu fokus untuk membuktikan diri, padahal yang kita butuhkan hanyalah untuk sembuh. Ingat, ketika kalian patah hati, yang sakit itu bukan fisik, tapi mental dan jiwa kalian. Tujuan kalian bukan mengubah apa yang ada di luar, tapi tujuan kalian adalah untuk menyembuhkan apa yang ada di dalam sini. Analoginya kayak gini, besi yang berkarat itu perlu dibersihkan, bukan dicat agar terlihat lebih cantik. Membuktikan diri kalian kepada orang lain hanya akan membuang waktu kalian untuk sembuh dari patah hati. Aku share sedikit tips untuk sembuh dari patah hati menurut pengalaman aku. Yang pertama, kalian harus bisa mengakui perasaan kalian. Maksudnya gini, ketika kalian pengen nangis, ya udah nikmatin aja kalau kalian tuh pengen nangis. Nangis aja, jangan ditahan-tahan. Keluarkan emosi sedih yang kalian rasakan di dalam hati kalian sampai kalian merasakan kelegaan pada hati kalian. Berusaha untuk kuat dan tidak nangis hanya akan menyiksa diri kalian, dan itu berdampak pada penyembuhan dari patah hati kalian. Yang kedua, kalian harus menghapus segala sesuatu tentang yang menyakiti hati kalian. Nggak bisa ada kesembuhan selama sumber penyakitnya itu masih kalian pegang. Analoginya kayak gini, percuma kalian nguras air yang ada di perahu bocor kalau kalian nggak nempel lubangnya. Cepat atau lambat perahu bakalan tenggelam. Aku tahu di bagian ini kalian tidak bisa membutuhkan proses waktu yang sangat singkat dan gak gampang. Nothing worth heaviest come easy. Menangis dan menghapus semua tentang apa yang menyakiti kalian memang gak cukup membuat kalian sembuh dari patah hati. Yang ketiga, kalian harus memaafkan orang yang telah menyakiti hati kalian. Apapun alasannya, memaafkan memang gak mudah, tapi memaafkan adalah hal terpenting untuk kalian bisa sembuh dari patah hati. Memaafkan artinya kalian menyembuhkan setiap memar luka yang ada di hati kalian setelah disakiti. Ketika kalian memilih untuk tidak memaafkan, maka kalian memilih untuk membiarkan memar luka tetap ada di hati kalian. Dan yang harus kalian tahu, memar luka itu bakalan menyakiti hati kalian lagi ketika ada orang lain yang kalian izinkan masuk di dalam hati kalian. Sebaik apapun orang itu, tapi ketika hati kalian masih dipenuhi oleh memar luka tersebut, kalian akan tetap tersakiti. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kalian sendiri. Yang keempat, kalian harus menerima keadaan apapun yang sedang kalian alami. Kalian gak bisa melupakan seseorang dengan sejuta kenangan yang ada di hidup ini, tapi kalian bisa menerima keadaan bahwa semua sudah berakhir. Peranan kalian di hidup mereka sudah selesai, dan ketika semuanya harus berakhir, percayalah,
Tuhan sudah mempersiapkan yang lebih baik untuk kalian. Memaafkan dan menerima bukanlah hal yang mudah untuk ego diri aku. Butuh waktu yang lama untuk memaafkan, apalagi menerima keadaan yang saat itu sedang aku alami. Dan aku pernah mengizinkan orang lain atau seseorang untuk masuk ke dalam hati aku yang masih penuh luka. Dan itu rasanya gak enak. Orang yang baik dan peduli sama aku yang saat itu masuk ke dalam diri aku atau hati aku yang sedang memar, rasanya apa yang dibuat itu kayak salah, dan ya udah rasanya biasa aja. Dan pada suatu hari sampai aku sadar bahwasanya ada yang salah dalam diri aku. Dari situ aku introspeksi, dan tapi apa, sekarang masalahnya sudah selesai dan sudah berakhir, dan aku udah selesai dengan kesedihan aku, dan udah aku hapus semua hal yang sudah menyakiti aku di masa lalu. Aku banyak cari referensi dari internet, sosial media, ataupun seminar yang membahas tentang masalah sembuh dari patah hati. Sampai akhirnya aku tahu aku perlu memaafkan orang yang menyakiti aku. Memang gak gampang, tapi demi diri aku sendiri, aku rela ngeluangin waktu untuk berjumpa dengan orang tersebut. Aku ceritakan semua hal yang dia buat dan membuat aku sakit hati, dan aku bilang sama dia, aku maafkan semua hal yang udah dia lakuin kepada aku di masa lalu. Proses memaafkan memang gak gampang, tapi percayalah, banyak hal yang berubah semenjak waktu aku mulai memaafkannya. Aku akhirnya bisa menerima keadaan yang aku alami, dan pada akhirnya aku bisa menerima keadaan bahwa semuanya sudah berakhir. Dan pada akhirnya aku bisa membuka hati kembali untuk orang yang peduli sama aku, tak harus merasa sakit hati karena memar yang belum sembuh. Mungkin segitu aja, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin sembuh setelah patah hati. Sampai jumpa. See ya.